Menjalankan rukun iman yang kelima saja itu harus apa? Hasil daripada menjalankan rukun iman yang kelima ini, rukun Islam yang kelima ini harus apa? Harus dicantumkan di nama bagian depan. Iya. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kapan murninya raga kita ini murninya kapan? Padahal kita difitrahkan ke dunia, diutus ke dunia, dilahirkan ke bumi, itu dalam keadaan murni loh, tanpa apa-apa loh, tanpa titel, tanpa pokoknya apa, nggak ada, murni, benar-benar murni, benar-benar asli, orisinil. Itu bisa bertarung loh itu. Kalau sampai hasil menjalankan rukun Islam kelima ini tidak disebutkan di bagian depan namanya, bisa berantem loh itu. Bisa berantem loh. Tidak ada bedanya dengan bisnis kan? Nah, selama ini kita itu seperti itu. Selama ini kita itu seperti itu. Ketika bermasalah, sebagai seorang muslim, kan diharamkan mencari solusi kepada dukun, diharamkan kan. Sebagai seorang muslim, ketika bermasalah, mencari jalan keluar kepada dukun, itu kan diharamkan. Harus ketemu kiai, mencarinya harus kepada kiai, mencari solusinya harus kepada kiai, meminta solusinya harus pada kiai, minimal ustadz. Kira-kira gitu enggak? Soalnya dulu saya pernah mengalami itu, makanya saya bisa ngomong, saya pernah mengalami itu, ya. Gitu kan? Setelah ketemu ustadz, setelah menemui kiai, kiai atau ustadz sudah pasti akan memberikan solusi. Ketika didatangi oleh sesama muslim yang sedang bermasalah. Solusinya, semisal contoh, saya sedang mengalami masalah hutang. Maka solusi yang diberikan oleh kiai atau ustadz sudah pasti tidak akan keluar dari syariat agama, bukan? Karena kiai, ustadz. Dan itu sudah bagus sebenarnya. Namun sayang, kenapa harus berbisnis gitu loh? Kenapa harus menggunakan sistem dagang? Contohnya seperti apa, Pak? Agar supaya kamu dimudahkan oleh Allah sehingga bisa segera melunasi hutang, baca sholawat nariyah 41 kali. Atau baca surat Al-Ikhlas 21 kali. Terus secara istiqomah.
Allah pasti akan melunasi hutangmu. Entah bagaimana caranya. Kenapa harus seperti itu? Gitu loh. Kenapa harus berbisnis? Kenapa harus menggunakan sistem dagang? Kalau tidak dengan kata-kata, nanti hutangmu akan lunas. Males membaca sholawat nariyah kan? Membaca ayat-ayat, males kan? Semangat. Bahkan pembacaannya dibarengi dengan tirakat. Demi untuk mendapatkan keuntungan agar supaya hutangnya lunas. Nah, cara kita bertuhan selama ini seperti itu loh. Caranya kita bertuhan itu selama ini seperti itu. Makanya saya katakan apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk doanya, adalah bisnis dengan sistem dagang. Apapun itu. Bahkan ketika melakukan ritual, nah ini kata-kata ritual ini banyak yang belum paham loh. Ya. Mayoritas orang memaknai bahwa ritual itu kan memuja setan, itu ya kan, memuja setan, menyediakan sesaji-sesaji di di pinggir pantai, di gunung, di gua. Itu menurut kebanyakan orang itu adalah arti daripada ritual. Padahal ritual itu adalah bentuk menyembah Tuhan. Termasuk sholat itu ritual. Nah, sholat, sembahyang itu ritual. Ya. Lah kebanyakan orang kan yang mengartikan ritual itu kan yang berbaur mistis gitu kan, berhubungan dengan setan-setan. Padahal enggak, ritual itu adalah perilaku atau perbuatan menyembah Tuhan lah. Apapun bentuknya, termasuk sholat, termasuk sembahyang. Bahkan ketika melakukan ritual, semakin mewah ritualnya, semakin mahal ritualnya, semakin lama ritualnya, semakin banyak berkah atau anugerah yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Apa enggak bisnis tuh? Sistemnya apa enggak sistem dagang tuh? Bagaimana mungkin kita bisa kenal Allah, ngerti Allah, paham Allah, tahu Allah, kalau sistemnya seperti itu? Hubungan kita dengan Tuhan kita itu bukan hubungan bisnis dengan sistem dagang. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan politik. Apa enggak gawat? Kalau tidak seperti itu, males, enggak mau melakukan. Enggak mau melakukan. Bisanya semangat, mau melakukan karena akan mendapat keuntungan. Kalau enggak menguntungkan, tidak mendapat keuntungan, enggan, bahkan tidak mau sama sekali melakukannya. Jadi kesimpulannya, kita hanya mau menyapa Tuhan, mendekati Tuhan ketika kita sedang dalam kepentingan. Di saat punya masalah saja. Itu pun ngerampok, nodong. Itu pun ngerampok, nodong. Nah, panjenengan berani datang ke sini. Ikut pengkajian bersama saya. Berarti panjenengan siap meninggalkan semua itu. Berarti panjenengan siap berhenti, tidak berbisnis lagi dengan Tuhan, tidak menggunakan sistem dagang jual beli lagi dengan Tuhan.
Berarti panjenengan siap di situ. Kalau jenengan tidak gagal paham kan berarti jenengan ngerti. Gitu. Lah, ini yang disebut laku murni menuju suci. Jadi, apapun pergerakan tubuh kita harus murni. Tidak boleh ada sistem bisnis di dalamnya. Tidak boleh ada sistem dagang atau sistem jual beli di dalamnya. Dan tidak boleh ada politik di dalamnya. Manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya semua masa lalu panjenengan yang semuanya serba bisnis, kalau bukan berbisnis tidak mau panjenengan melakukan, itu harus jenengan tutup. Tutup. Selesai. Ganti dengan membuka buku lembaran baru yang di dalamnya tidak menggunakan sistem bisnis, yang di dalamnya tidak menggunakan sistem dagang atau jual beli, yang di dalamnya tidak ada politik dalam bentuk apapun. Selesai laku murninya. Nah, kalau laku murninya selesai, artinya raganya ini murni, baru bisa mencapai sucinya diri. Lah, dengan kesucian diri yang dibungkus raga murni, baru bisa mencapai manunggal jati. Selama panjenengan ikut pengkajian diri bersama saya di sini, di setiap sore ketika hendak memulai manekung atau gembleng, panjenengan akan diberi motivasi untuk menonaktifkan pikiran, menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat. Untuk melakukan samadhi. Artinya, menonaktifkan otak atau pikiran, tidak usah berpikir apapun. Nggak usah. Tentang pemikiran kita yang ingat itu, nggak usah, biarin aja. Tapi jangan berpikir, nggak usah berpikir. Soal pikiran kita ingat itu, ingat ini, ingat bla, biarin saja. Jangan terpancing untuk berpikir sesuatu. Agar supaya kita tidak kembali kepada masa lalu kita yang penuh bisnis. Apapun dijual belikan. Termasuk Tuhan dan keyakinannya. Nonaktifkan hati atau batin. Maksudnya enggak usah nebak-nebak, ngira-ngira. Mengetahui, mendengar, melihat, mencium, apapun, enggak usah ditebak-tebak, enggak usah dikira-kira, enggak usah disangka-sangka. Biarin aja. Jangan terpancing untuk menebaknya. Jangan terpancing, jangan tergoda untuk menerkanya, untuk menyangkanya, untuk mengiranya. Biarkan saja. Tetap diam. Agar supaya kita tidak kembali kepada masa lalu kita yang penuh bisnis dan politik. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, maksudnya ndak usah punya keinginan apapun. Ndak usah punya tujuan apapun. Betapapun panjenengan ingin menuju Tuhan, betapapun panjenengan ingin manunggal dengan Tuhan,
biarkan saja. Jangan terpancing untuk ingin segera cepat. Jangan. Agar supaya panjenengan tidak kembali kepada masa lalu panjenengan yang semuanya serba bisnis dan politik. Karena jika tidak, nanti panjenengan kembali kepada masa lalu lagi. Artinya, laku murni panjenengan yang seharusnya sudah selesai menjadi bermula lagi di situ. Jadi mulai lagi di situ. Mulai berbisnis lagi. Dikarenakan sedang berbisnis, keuntunganlah yang dicari. Keuntungan-keuntungan yang dicari. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak akan ada. Tidak akan ada, tidak akan bisa. Pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, tidak akan ada di dalam diri panjenengan. Panjenengan tidak akan bisa. Pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, panjenengan tidak akan bisa. Dengan sistem bisnis dan berpolitik, panjenengan tidak akan bisa. Nah, selama jiwa panjenengan tidak bisa pasrah kepada Tuhan, tidak bisa menerima keputusan Tuhan, tidak bisa mempersilahkan kuasa Tuhan, maka selama itu panjenengan tidak akan bisa merasakan kenyataan Tuhan. Lah, karena tidak bisa merasakan kenyataan Tuhan, semuanya jadi hayal. Semuanya jadi ilusi. Nggak ada kenyataannya. Nggak ada hasilnya. Kesimpulannya, laku murni menuju suci adalah bentuk upaya menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan yang berbaur bisnis, yang selalu mencari keuntungan. Dengan begitu, diri kita bisa mencapai sucinya jiwa. Dan hanya dengan kesucian jiwa kita, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bisa mengenal Tuhan. Bahkan bisa manunggal jati. Lah, merubah mindset, berdoa kita yang selama ini kita lakukan dengan sistem bisnis atau jual beli atau dagang, menjadi benar-benar dengan kepasrahan, itu nggak gampang. Itu nggak mudah. Merubah mindset kita yang selama ini sholat atau sembahyang atau ritual yang sistemnya sistem bisnis, sistem dagang atau jual beli, menjadi benar-benar
polos, tulus, kalau bahasa kerennya ikhlas, itu juga nggak gampang. Itu juga nggak gampang. Merubah mindset kita yang selama ini melakukan ibadah-ibadah yang semuanya itu bisnis kelas elit, dagang atau jual beli, papan atas, yang jika tidak mendapat keuntungan bisa stres, menjadi benar-benar tulus, menjadi benar-benar polos, kalau dalam bahasa kerennya ikhlas, itu tidak gampang. Itu tidak gampang, tidak mudah. Karena kita sudah terbiasa di situ. Sudah terbiasa berbisnis, sudah terbiasa berdagang, sudah terbiasa jual beli sama Tuhan. Jadi kalau tidak bisnis, tidak dagang, tidak jual beli sama Tuhan, itu tidak asik. Rasanya itu tidak asik, gelisah. Gelisah, takut. Kalau tidak berpolitik dengan Tuhan, tidak asik, gelisah, tidak percaya, ragu, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya dapat dilakukan dengan manekung atau gembleng. Hanya bisa dilakukan dengan mengkhususkan diri untuk ini. Mengkhususkan diri untuk hal ini. Kalau enggak, tidak akan bisa. Saya katakan tidak akan bisa. Bahkan, tidak sedikit orang-orang yang juga mengkaji tentang apa yang sedang saya kaji, itu pun terjebak di dunia bisnis dan politik. Contoh, sehari tadi saya belum melakukan patrap samadhi. Kok seperti ada yang kurang gitu ya? Nggak tenang, nggak nyaman. Agar supaya sesuatu yang terasa kurang, sehingga saya bisa nyaman, bisa tenang, saya lakukan patrap. Berarti patrapnya itu dijual. Patrap samadhinya itu dijual sama Tuhan, dan Tuhan dipaksa untuk membelinya dengan ketenangan yang saya butuhkan. Apa enggak bisnis tuh? Apa enggak bisnis? Saya lakukan patrap samadhi mijil sampurno agar supaya saudara saya sembuh dari penyakitnya. Apa enggak bisnis tuh? Apa enggak sedang melakukan jual beli sama Tuhan? Dia menjual patrap samadhi mijil sampurno kepada Tuhan. Dan Tuhan dipaksa untuk membelinya dengan kesembuhan saudaranya yang sedang sakit. Apa bedanya dengan bisnis? Jadi memurnikan raga kita yang sudah terlanjur banyak noda ini tidak gampang. Kesimpulannya di situ. Ya, memurnikan raga kita yang sudah terlanjur banyak noda, banyak titik-titik, itu tidak mudah. Dibutuhkan manekung atau gembleng, atau mengkhususkan diri. Itu laku murni, hubungannya dengan raga dan kasat mata. Memurnikan raga kita yang kasat mata dan bisa disentuh saja, sesulit itu. Bagaimana mensucikan jiwa yang tidak kasat mata?
Ingin manunggal dengan suci, ingin manunggal jati. Loh, itu tadi. Nggak gampang, nggak mudah. Memurnikan raga kita yang kasat mata saja tidak mudah. Apalagi mensucikan jiwa kita yang tidak kasat mata. Dibutuhkan manekung atau gembleng. Atau mengkhususkan diri kita terkait hal tersebut. Lah ini jangan sampai lupa selama panjenengan mengkaji di sini ya. Jangan sampai lupa ini. Kalau sampai lupa, panjenengan akan mengalami instruksi diri. Protes, bahkan protes. Nah nanti ujungnya gelisah. Nggak tenang, nggak nyaman. Nah kalau sudah seperti itu, pasti nyerah. Pasti nyerah. Nah ini dipraktekkan tanpa pengawasan, nggak akan bisa, Mas. Nggak akan bisa. Jenengan praktek memurnikan raga, seperti yang sedang kita bahas dari tadi. Tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang menemani. Saya merasakan berpola pamrih itu, jadi bisa dikatakan merasa ada yang pas, ya seperti yang Pak bilang tadi, Iya. pamrih di sana. Jadi angelnya itu loh Mas di situ lah. Ya. Pengkajian diri itu sulitnya itu di situ loh, Bang. Ya, pengkajian diri. Nah itu enggak sedikit yang lolos. Loh, lolos kan bagus. Maksudnya kesadarannya lolos gitu. Nah karena kesadarannya lolos, enggak tahu kan? Enggak tahu kalau dirinya sedang berbisnis sama Tuhan. Enggak nyadar kalau dia sedang melakukan jual beli, transaksi jual beli sama Tuhan. Enggak nyadar di situ. Enggak sedikit yang lolos di situ. Lah, lembaran kehidupan yang seperti itu loh yang harus panjenengan tutup dan jangan pernah membukanya lagi. Kalau ndak ingin menderita. Kalau ndak ingin menderita, ndak ingin sedih, ndak ingin gagal, ndak ingin bermasalah, jangan membukanya lagi setelah tertutup rapat. Nah, yang merusak hubungan harmonis kita dengan Tuhan adalah cara kita sendiri, sistem kita sendiri yang selama ini kita gunakan itu tadi. Dan selama kita selalu berbisnis sama Tuhan, selama kita selalu berpolitik sama Tuhan, maka selama itu, bahkan menggunakan wahyu panca gaib sekalipun, tetap tidak akan bisa berwahyu pancalaku. Karena wahyu pancalaku itu bukan bisnis. Wahyu pancalaku itu bukan politik. Wahyu pancalaku atau iman yang tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifatnya wahyu panca gaib. Itu sendiri adalah kesadaran. Dan kesadaran ini bukan bisnis. Juga bukan politik. Berbisnis kesadaran, menjual belikan kesadaran,
mempolitiki kesadaran atau berpolitik kesadaran, siap-siap saja untuk hancur. Siap-siap saja untuk hancur. Tentang ini, satu hal yang perlu kita ketahui. Satu hal yang harus kita garis bawahi. Satu hal yang harus kita tarik benang merahnya. Bahwa ketulusan atau kepolosan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah maha dahsyat, Mas. Maha dahsyat. Melampaui segalanya. Melampaui segalanya. Jadi, tidak perlu meminta. Apa yang diminta? Siapa yang dimintai? Yang meminta siapa? Tidak perlu memohon. Apa yang dimohon? Yang memohon siapa? Yang dimohon siapa? Jadi, benang merah yang harus kita ambil, satu hal yang harus kita ambil, yang harus kita ketahui. Kalau mau patrap samadhi saja. Lakukan saja patrap samadhi. Tidak usah berpikir, tidak usah membatin, tidak usah bertujuan itu ini. Lakukan saja patrap samadhi. Kalau dalam bahasa awamnya, kalau mau berdoa, berdoa saja. Kalau mau sembahyang, sembahyanglah saja. Tidak usah mengharap, tidak perlu berharap, apalagi sampai meminta atau memohon. Lakukan saja apa yang menjadi tugas kita dengan baik. Lah, pemicu sehingga kita menggunakan sistem bisnis atau dagang atau jual beli sampai berpolitik adalah di bagian ini. Di bagian ketakutan-ketakutan kita terhadap Tuhan. Dikiranya kalau tidak meminta, Tuhan tidak memberi. Ini loh yang menjadikan kita berbisnis selama ini. Dianggapnya kalau tidak memohon, Tuhan tidak tahu. Dikiranya kalau tidak dipolitiki, Tuhan tidak kasihan sama kita, tidak cinta sama kita. Agar supaya Tuhan cinta sama kita, maka dipolitiki.
agar supaya Tuhan tahu kondisi kita berbisnis. Kita melakukan penawaran-penawaran, transaksi jual beli, supaya Tuhan tahu. Supaya Tuhan mau memberi. Ini loh yang menjadikan kita selama ini berbisnis dan berpolitik kepada Tuhan. Lah benang merah ini yang harus panjenengan tarik. Hal ini yang harus panjenengan ambil. Bahwa yang dimaksud Tuhan itu adalah maha segalanya. Dan segalanya tentang Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Ya. Jadi kalau harus dibahas, andai saja harus meminta, maka mintalah kepada dirimu. Kalau harus meminta. Kalau harus memohon, maka memohonlah kepada dirimu. Jangan ke selain dirimu. Sebab Tuhan maha segalanya. Dan segalanya atas Tuhan itu ada di dalam diri kita. Lah kalau Tuhan maha segala, Tuhan maha segalanya, dan segalanya tentang Tuhan ini ada di dalam diri kita. Nah, terus apa yang kita mohon? Yang kita minta apa? Yang kita takuti apa? Segalanya tentang Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi, kalau kita butuh sesuatu, ambillah di dalam dirimu. Tak perlu memohon, tak perlu mencari. Tapi saya tidak tahu, Pak Web, maka galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bisa menjamin jiwa raga, dunia akhirat, hidup dan matimu. Kalau tidak mau, ya selama itu tidak akan tahu. Apa yang ada di dalam dirinya itu tidak akan tahu. Sehingganya mencari-cari keluar diri. Maka apapun yang ada di luar diri itu adalah mahkota mayangkara. Lambang bayangan semu. Bayangan semu dicari, diraba, dikejar. Ya capek. Jadi untuk panjenengan, selama berlatih pengkajian ini, jangan ngejar target ya. Jangan ngejar target. Slow saja, natural saja. Kalau sampai ngejar target, targetnya kan di dalam diri. Mau dikejar bagaimana? Loh, targetnya diri. Kiblatnya diri kita. Kalau harus bertujuan, maka tujuannya adalah diri kita sendiri. Kalau harus mengejar, maka yang kita kejar itu adalah diri kita sendiri. Kalau harus bermohon, apa yang kita mohon itu ada di dalam diri kita sendiri.
Nah, itu. Siap jenengan merubah diri tentang hal itu. Kira-kira jenengan betah tidak